Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingga Mahendra dari kelas 1D akan mempresentasikan materi tentang rangkaian elektronika analog dan digital. Analog sendiri adalah besaran fisis yang merupakan fungsi waktu ruangan atau beberapa variabel. Sementara digital ialah cara pemrosesan informasi. Perbedaan antara elektronika analog dan digital adalah untuk analog mengatasi sinyal kontinu dengan nilai variabel, sedangkan elektronika digital mengatasi sinyal diskret dalam bentuk 0 dan 1. Kita bisa lihat di sini rangkaian analog ya seperti ini. Elektronika analog ialah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa. Amplitudo sendiri merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik, sedangkan fasa adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Contoh dari elektronika analog adalah radio AM, VM, termometer, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari elektronika digital sinyalnya. Sementara elektronika digital sendiri ialah pengolahan sinyal yang dipresentasikan secara diskret dengan nilai-nilai yang terbatas menjadi 2 keadaan yang umumnya disebut 0 dan 1 atau high and low yang mewakili bit atau digit binary. Sinyal digital beroperasi dalam tingkat tegangan yang terdefinisi dengan pasti dan perubahan dalam sinyal ini mengikuti aturan yang tegas. Contoh dari pemakaian elektronika digital ialah microcontrol, smartphone, PC, dan lain-lain. Kita lanjut untuk materi komponen elektronika pasif dan aktif. Apa itu komponen pasif? Komponen pasif adalah komponen walaupun tidak diberi arus atau tegangan listrik, komponen ini tetap dapat bekerja dan beroperasi dengan baik. Sementara komponen aktif ialah komponen yang dapat beroperasi jika mendapatkan arus atau tegangan listrik. Contoh dari komponen pasif ialah resistor, yaitu komponen elektronik 2 saluran yang didesain untuk menahan dan mengontrol arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan di antara kedua salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya. Fungsi dari resistor ialah untuk pembatas arus ini, lalu pembagi tegangan, pemuatan dan perlambatan, lalu untuk pengukuran arus atau tegangan. Sini kita bisa melihat pengertian gelang-gelang yang ada di resistor ini, gelang warna-warnanya. Untuk warna hitam sendiri pada gelang pertama memiliki satuan yaitu 0, gelang kedua juga 0. Untuk gelang ketiga itu adalah pengaliannya. Untuk gelang hitam sendiri yaitu dikali 10 pangkat 0 di sini. Sementara untuk yang gelang emas, perak, dan polos itu hanya berfungsi sebagai pengali. Ya, lanjut. Lalu ada kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Fungsinya menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Ya. Struktur dari kapasitor terbuat dari 2 buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Ya, seperti ini. Jadi di bagian kanan kirinya itu adalah elektroda,
untuk tengahnya yaitu dieelektrik. Bahan-bahan dari dieelektrik yang umumnya dikenal misalnya udara, vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Sini kita bisa melihat cara pengukurannya, yaitu C sama dengan Q per V. C sendiri adalah kapasitas dalam satuan farad, sementara Q muatan listrik dalam satuan coulomb, dan V tegangan kapasitor dalam satuan volt. Kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Nah, seperti ini jenis-jenis dari kapasitor, yaitu ada yang non polaris dan juga ada yang polaris. Untuk yang non polaris itu seperti ada komponennya dari keramik, NKT, green cap, seperti ini. Sementara yang polaris, untuk yang elektrolitik itu dari negatif dan positifnya bisa dibedakan. Untuk yang positif lebih panjang dari negatif, sementara yang tantalum sendiri yang positif itu di atasnya itu ada gambar seperti garis lalu ada gambar plus gitu aja. Oke. Lalu yang terakhir ada induktor, komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Fungsi utamanya dalam suatu rangkaian adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Aplikasinya pada rangkaian DC salah satunya adalah untuk menghasilkan tegangan DC yang konstan terhadap fluktuasi beban arus. Nah, pada rangkaian AC salah satu gunanya adalah untuk meredam perubahan fluktuasi arus yang tidak diinginkan. Kapasitas induktor dinyatakan dalam satuan Henry, yaitu sama dengan 1000 mH. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.